Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Usai diterjang banjir bandang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh masih terlihat mencekam. Ribuan rumah warga hancur dan 215.000 warga masih mengungsi. Sementara itu 57 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Dari pantauan udara di Kabupaten Aceh Tamiang pasca diterjang banjir bandang, terlihat hampir seluruh wilayah terendam banjir. Rumah dan pertokoan serta permukiman jadi lautan. Sebanyak 12 kecamatan di kabupaten ini lumpuh total. Akses jalan masih ditutupi lumpur dan tumpukan kayu serta kendaraan terjebak banjir. Kabupaten Aceh Tamiang kabarnya menjadi salah satu kabupaten yang terakhir bebas dari daerah terisolasi. Karena ini banjir kita merata, 95% itu terkena banjir, hanya 5% di dataran tinggi, tapi mereka itu juga terisolasi karena tidak bisa kemana-mana dan juga tidak karena pusat perdagangan kita juga terdampak banjir, perkotaan kita artinya akses ekonomi, belanja, perdagangan itu memang lumpuh total. Artinya kita 301.000 jiwa itu memang semuanya terdampak. Tapi ada yang mengungsi dan tidak mengungsi bertahan di rumah. Untuk yang mengungsi itu ada 262.087 jiwa dan yang tidak mengungsi 36.838 jiwa. Sementara yang meninggal sampai hari ini 57 jiwa yang sudah meninggal dunia, 1 yang belum teridentifikasi. Saat ini, para pengungsi membutuhkan makanan siap saji, pakaian, selimut, dan perlengkapan kebutuhan bayi serta wanita. Menurut Koordinator Tim Data Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh Tamiang, Agus Liana Devita, air dan listrik masih krisis. Hari ini memang jaringan listrik masih 1% kita bilang aktif dan selebihnya memang belum aktif, masih sedang dalam proses pembangunan jaringan instalasi listrik. Dari Aceh Tamiang Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah yang terdampak parah banjir bandang di Provinsi Aceh. Lalu langsung saja kita akan berbincang dengan warga Aceh Tamiang. Ada Bang Muhammad Reza Fahlevi. Selamat sore Bang Reza. Sore Mbak. Iya Bang Reza, pertama kami akan mengucapkan turut belasungkawa atas bencana yang menimpa Aceh Tamiang. Lalu mungkin bisa diceritakan bagaimana awal terjadi bencana, lalu kengerian seperti apa yang Anda rasakan waktu itu Bang? Ya, pertama terjadi bencana pada malam sebelum banjir bandang terjadi. Hujan deras selama 3 hari 3 malam berturut-turut, dan pada malam banjir itu angin bertiup sangat kencang, banyak pohon-pohon, tiang listrik tumbang. Dan pada pagi harinya air langsung naik begitu cepat, hitungan jam semua rumah warga terendam. Iya, mengingat beserta dengan air yang sangat keruh, dengan lumpur-lumpur yang lumayan tebal lah, Mbak. Ya, mengingat air ini naik begitu cepat Bang Reza, lalu bagaimana pada saat itu Anda bertahan selama berhari-hari terisolasi? Nah, selama kami terisolasi, kami bertahan hidup dengan warga saling kompak untuk walaupun tidak ada pengungsian yang layak, kami tetap bertahan di pinggir-pinggir jalan yang bisa ditempati karena tidak ada pos yang dibangun untuk masyarakat. Jadi kami di tempat-tempat beberapa ruko, ada juga di rumah anggota dewan satu yang bisa ditempati oleh orang sakit dan anak bayi. Dan yang lainnya mengungsi ya sekedar bisa mengungsi, hanya bisa dengan jaket, baju basah, tidak bisa diutarakan Mbak. Karena saat itu memang genting, tidak ada perahu karet, tidak ada bantuan, banyak warga yang terjebak, evakuasi manual yang terjadi, sangat riskan Mbak.
karena sudah terkepung banjir, tidak ada akses, mati lampu, tidak ada sinyal, mati koordinasi, dan hanya bertahan saling kompak, Mbak. Ya Bang, lalu untuk saat ini bagaimana kondisi di sana dan juga bagaimana kondisi keluarga Bang Reza sendiri di sana saat ini? Alhamdulillah kami masih di titik pengungsian juga, Mbak, walaupun sudah 13 hari kami banjir ini sudah terjadi, kami masih di pengungsian karena masih banyak rumah-rumah warga yang belum bisa ditempati. Karena banyak rumah warga yang sudah hanyut, yang hancur, yang rusak parah, rusak ringan. Dan itu hampir di desa saya hampir 100%, Mbak. Terendam ini terdampak. Jadi memang tidak bisa kita pilih. Untuk warga-warga masih banyak yang bertahan di pengungsian karena di rumahnya masih ada lumpur-lumpur setinggi 30 cm yang tidak bisa dibuang kemana-mana karena saluran air sudah tidak ada dan kurangnya air bersih untuk membersihkan rumah. Lalu bagaimana dengan logistik bantuan seperti makanan Bang Reza? Apakah cukup atau seperti apa Bang? Alhamdulillah walaupun dibilang cukup ya sekedar, Mbak, karena alhamdulillah sudah mulai banyak bantuan-bantuan dari swasta masuk. Ya tapi masih minim karena masyarakat yang saat ini adalah air bersih dan tempat untuk tidur, Mbak. Tidak ada alas tidur, jadi minimnya alas tidur. Ya, kalau logistik sudah bisa lah dibilang mulai membaik lah. Tapi kalau untuk tempat tidur sangat kurang, Mbak. Tidak ada tempat tidur, jadi ala kadar saja bertahan. Dengan kondisi semuanya kena lumpur, tidak bisa dibersihkan karena kita jauh dari sumber air. Karena PDAM juga mati, listrik juga sampai sekarang sudah hampir 14 hari mati, Mbak. Baik, terima kasih Bang Muhammad Reza Pahlevi sudah bergabung dengan kami di Kabar Petang dan tentunya kita doakan bersama-sama bahwa Aceh Tamiang ini bisa segera pulih kembali. Terima kasih Bang Reza.